Dana Sohar itu American British ya, seorang wanita. Dia lulusan dari Harvard dan dia majornya di fisika dan filosofi. Nah, suaminya namanya Ian Marshall, itu seorang psikiater. Nah, dua orang ini menulis banyak jurnal, dan yang paling banyak adalah Spiritual Quotient. Nah, yang membuat saya sedih, Bapak Ibu, ESQ ini sudah marak di Indonesia, tapi dikembangkan oleh Ari Ginanjar yang notabene beraliran non-Kristen. Sedangkan yang Kristen, padahal penciptanya itu anak Tuhan Kristen, malah tidak mengembangkan. Ada juga data yang menyebutkan bahwa Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren sampai bestseller seluruh dunia itu ternyata yang baca lebih banyak orang yang bukan lahir baru, ya, non-Kristen. Jadi anak Tuhan, saya tanya, mungkin Anda sendiri saya tanya, apakah sudah mengetahui isi Purpose Driven Life yang terkenal dengan kita ini manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam selongsong tubuh, ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tujuan saya yang terakhir dari 12 quotient ini sebetulnya selain membangun iman kita, jemaat kita, ini bukan bicara mengenai agama sebetulnya, tapi kita bisa menginjil lewat spiritual quotient ini kepada saudara-saudara kita yang belum kenal Yesus, ya. Nah, Rick Warren dikatakan kami adalah makhluk rohani yang hidup dalam tubuh dan memiliki jiwa. We are spiritual creature who living in body and having a soul. Ya. Mari kita lihat ada 4 elemen dasar dari kecerdasan spiritual. Pertama itu spirit awareness. Kita seyogianya percaya ada dimensi keempat, ada alam roh, ada alam ruang, di mana ruang dan waktu itu di dimensi ketiga, ya. Dimensi kedua itu dimensi garis, ya. Dimensi 1, dimensi titik, ya. Kalau film kartun itu dimensi 2, ya. Makanya jatuh kelindes mobil juga nggak mati karena dimensi 2. Tapi kalau gelas yang ada ruang dan waktunya, ya pecah, ya. Nah, yang bawah dikodrati atau supranatural, kita mesti percaya terhadap Tuhan maupun musuhnya Tuhan, ya. Malaikat maupun yang disebut iblis dan lain sebagainya, ya. Jadi kesadaran spiritual itu sebetulnya termasuk orang yang ateis, ya. Ateis itu kan artinya yang tidak mau percaya Tuhan, tetapi sebetulnya kita ini diciptakan sebagai makhluk penyembah. Maka dia menyembah batu, animisme, dan lain sebagainya. Nah, yang sebelah kanan, Bapak Ibu, hamba Tuhan, kita adalah orang yang punya tujuan hidup. Artinya, setiap kita punya DNA berbeda. Masih ingat, ya? Sidik jari kita beda, retina mata kita beda, ya. Deraboksi nukleus asid kita beda, sehingga ketika kita diciptakan dengan genetika yang berwarna-warni, itu coding, ya, sebenarnya aslinya enggak. Itu menunjukkan talenta kita, potensi hidup kita. Berbahagialah orang yang tahu destininya, karena dia akan betul-betul bisa memahami kenapa dia hidup. Ya, kalau kita udah menemukan gitu, ya, saya terus terang sudah menemukan, sehingga ketika saya ditawari Dr. Roni, waktu itu saya ditawari Gallup Institute, ya, itu institusi yang sangat saya hormati karena penelitiannya dipakai di seluruh dunia, ya. Dan saya diangkat waktu itu kalau mau, ya, jadi semacam director di Indonesia. Tetapi ketika saya mengingat lagi bahwa tujuan hidup saya bukan untuk mengabdi hanya kepada
satu organisasi, maka dalam hitungan detik saya tolak gitu. Jadi padahal ya itu impian saya gitu. Tetapi ketika itu bisa menghambat tujuan hidup saya, ya saya nggak lakukan. Sehingga sampai hari ini saya ada di payung Yayasan Transformasi Internasional, di mana Pak Tanu ketuanya, ya. Nah, alangkah indahnya kalau kita udah tahu kenapa kita diciptakan, maka kita bisa memilih bahkan memutuskan dengan tepat, ya. Dan di dalam spiritual quotient itu ada yang namanya tujuan akhir atau final destiny, ya. Biasanya dibuat obituari. Kita mau meninggal diingat sebagai apa? Ya, kalau Pak Yakub Ezra, saya tulis dalam bahasa Yunani, ya, patera, karaktera, ta etna, artinya saya ingin dikenang sebagai bapak karakter bangsa. Saya buat itu 15 tahun yang lalu, dan ketika saya membuat itu, yaitu saya dihubungi Sesquad, saya dihubungi kementerian, saya dihubungi pemerintah, saya dihubungi beberapa negara, bahkan yang lucu saya pernah dihubungi oleh negara yang di Afrika itu sampai lupa, untuk berbicara di sana, dapat surat kepresidenan dan lain sebagainya. Nigeria, ya, Nigeria, saya ingat. Ya, jadi ketika kita menetapkan diri kita mau meninggal sebagai apa, itu semacam GPS yang sudah kita setting, ya. Kalau kita di mana dan mau kemana, itu otomatis, ya. Kalau kita salah jalan, GPS itu bilang reroute please, reroute kembali, ya, semacam itu. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, percayalah kalau kita sudah hidup dalam destiny, ya, dan kita sudah punya tujuan akhir finishing well, hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Nggak perlu mencari yang sifatnya kebutuhan, karena itu tanggung jawab Tuhan. Ya, saya selalu berkata, Tuhan, saya siap kapanpun kau panggil. Saya tidak akan mikirkan bagaimana saya bisa hidup, makan, dan lain sebagainya. Itu basic sekali, ya. Saya nggak mikir terus terang. Ya, saya percaya itu bagian Tuhan. Itu janji Tuhan. Ya, burung di udara Tuhan pelihara, ya. Bunga di padang Tuhan pelihara. Itu kebutuhan basic sekali. Tuhan bilang jangan sampai kita memikirkan seperti orang dunia, bahkan memikirkan pensiun. Saya nggak punya deposito, saya nggak punya cadangan untuk pensiun, ya saya jalani aja. 2 tahun tanpa terasa, kantor saya tutup, ya, hidup dengan iman, ya saya berkecukupan, tidak berkekurangan. Puji Tuhan. Di situ saya berani bersaksi bahwa ketika kita menemukan kenapa kita hidup dan final destiny-nya seperti Rasul Paulus, finishing well, dia tidak khawatir walaupun mau dipancung. Filipi 4 ayat 8 itu menunjukkan dia sama sekali nggak takut. Pikirkan yang benar, yang indah, yang mulia, yang disebut kebajikan. Padahal dia udah tahu pada waktu menulis Filipi 4 ayat 8. Ya. Spirit awareness. Ya. Ya. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya tambahin di 2 Korintus 4 ayat 18, hendaknya kita melihat yang tidak terlihat, ya, yaitu alam roh, ya. Karena yang terlihat ini sifatnya sementara, yang tidak terlihat sifatnya kekal, ya. Jadi kalau ada orang bilang nggak percaya setan, ya, tapi percaya Tuhan, lah itu kebalikan, ya. Saya pikir kalau kita percaya Tuhan, kita harus percaya juga kuasa-kuasa gelap, di mana kita harus melakukan peperangan rohani juga, ya. Indikator kesadaran spiritual yang kami buat ada 5, yaitu pertama, tingkat yang paling rendah itu ateis, ya, tidak mempercayai Tuhan, atau agnostik, ya, artinya Tuhan tidak berhubungan langsung dengan hidup kita.
Atau yang ketiga, Tuhan dekat saya. God near me. Dan yang keempat, ya, Tuhan di dalam saya. God inside me. Dan kalau Anda pilih yang kelima, itu kita adalah manusia Allah, manusia firman, manusia Kristus. Dan seyogianya sebagai hamba Tuhan kita yang kelima ini ya, minimal yang keempat ya, itu jemaat kita yang sebagai hamba Tuhan, kita pilih yang kelima ya. Yohanes 14 ayat 12 ya, dasar ayatnya, engkau akan bisa melakukannya seperti aku lakukan, bahkan lebih besar ya. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu, supranatural ya. Supranatural bicara mengenai supernatural ya, supernatural. Lebih daripada natural ya. Matius 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman hanya sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ketika ada teman-teman bertanya pada saya, Pak Yakub mau dioleh-oleh apa? Saya mau ke Holy Land nih. Saya selalu bilang, saya bukan minta anggur atau apa, tolong bawain saya biji sawi. Mereka yang bingung, yang apa Pak? Ya pokoknya tanya aja lah di sana, orang biji sawi itu laris manis, dan saya taruh di kantor saya, taruh di meja kerja saya di rumah ya. Kenapa? Itu akan selalu mengingatkan kita bahwa biji sawi yang kecil itu bisa menjadi pohon yang besar yang mampu menaungi binatang-binatang bahkan manusia ya. Jadi saya sendiri sebetulnya mengalami pengalaman supranatural ketika dua kali saya diizinkan untuk sembuh dari atau bahkan lolos dari kematian. Pada waktu saya usia 14 tahun, saya kena kanker otak. Ya, saya masih ingat itu masih SMP, dan saya harus masuk di rumah sakit di Surabaya, di RKZ William Booth ya. Itu dokter sudah memvonis itu kanker otak. Saya diambil cairan di punggung saya, cairan sumsum, dan dokter mendiagnosis saya akan mati, dan kalaupun hidup saya jadi orang yang bodoh ya. Singkat cerita, saya tidak meninggal dan saya ya tidak bodoh juga ya. Jadi hidup saya betul-betul mengalami nyawa sambungan begitu ya. Lalu ketika saya baru saja menikah pada usia 26 tahun waktu itu, saya kena demam berdarah, dan dari hidung, dari mulut sudah keluar darah, dan saya sudah melihat jasad saya sendiri. Tapi yang aneh adalah ada seorang hamba Tuhan yang tidak pernah tahu alamat saya, tapi saya kenal sama dia. Dia bisa disuruh Tuhan datang, dan tepat waktu dia ketuk ketika saya sudah terkapar begitu, dia tumpang tangan dan dia doakan saya, dan saya merasakan saya masuk kembali dalam tubuh itu, dan saya hidup kembali. Ya. Nah, bagi saya itu pengalaman yang supranatural, ya. Dan pasti Tuhan punya makna gitu, punya maksud. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya ditawari untuk menjadi CEO sebuah perusahaan dengan bahkan pernya gaji yang tertinggi itu 750 juta ya. Itu benar-benar saya tolak dengan hormat gitu. Ya, jadi kok nggak tertarik ya? Kenapa? Ya saya ini kan nyawa sambungan gitu. Jadi hidup saya bukannya saya lagi, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Maka semua ilmu saya dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, baik. Mari kita lihat indikator di luar batas alami atau adikodrati. Biasanya yang paling rendah itu menggunakan full logic, ya. Atau yang kedua science, ilmu pengetahuan. Ya. Yang ketiga humanism. Yang keempat yang terpilih, bahwa kita merasa yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Nah, yang kelima
itu setiap orang percaya bahwa kita bisa melakukan mukjizat, ya. Nah, seyogianya kita juga yang kelima, ya. Kalau kita sebagai hamba Tuhan yang terpilih itu pasti, ya. Kalau kita melihat film Exodus, ya, itu saya lihat sutradaranya menganut Christian Science, sehingga Musanya bawa pedang, bukan bawa tongkat, ya. Lalu Laut Merah itu bukan terbelah tetapi kena angin sakal, jadi landai gitu, jadi airnya cuma semata kaki. Saya kira itu nggak benar, ya. Jadi mukjizat itu dilogikakan, disainskan. Nah, menurut mereka orang sembuh itu karena ada inti sel yang pecah. Mungkin saja benar, tapi saya katakan bahwa siapa yang menciptakan mekanisme seperti itu, ya. Juga Stephen Hawking ketika mengajukan teori Big Bang-nya, ya, bagaimana Big Bang itu bisa menciptakan manusia yang sesempurna ini, ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dunia dan iblis berusaha meniru, ya, kekuasaan Tuhan. Itu sebentar lagi, mungkin tahun depan akan dikeluarkan oleh Mark Zuckerberg, Facebook bekerjasama dengan semua teman-temannya, ya, itu menjadi satu menciptakan metaverse. Anda perlu mempelajari itu. Jadi di metaverse itu sudah tidak ada lagi hologram yang saya pernah ceritakan. Tetapi dengan kita pakai kacamata, ya. Jadi Dr. Roni di Amerika, kita semua bisa dibawa oleh beliau ke Amerika. Dia tunjukkan ke tempat di mana saja, ya. Dan bahkan kita bisa menikmati suasana surga yang sudah diciptakan oleh secara virtual, ya. Nah, keluar biasaan di luar batas itu bakal terjadi. Kenapa? Itu dunia menciptakan keinginan daging, keinginan mata, betul-betul mata itu, ya, dan keangkuhan hidup. Nah, yang ngeri adalah ketika kita belum kaya bisa jadi kaya, yang belum menikah bisa menikah, kita bisa intercourse dengan gadis manapun, orang manapun, dan itu betul-betul mengerikan sekali, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita kembali kepada kitab firman Tuhan, bahwa supranatural itu bisa terjadi kalau kita punya kasih Kristus. Kalau kita membaca kitab Injil, setiap kali Yesus sebelum membuat mujizat, tergeraklah dia dengan belas kasihan, ya. Dan biarlah mujizat itu karena iman kita kepada kebenaran, ya. Di luar itu bukan dari Tuhan, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada diri kita sendiri. Apakah kita tahu bahwa kita diciptakan dengan sebuah tujuan? Dan kalau kita mengetahui itu, sama seperti gambar ini, ya, Pak Tanu hebat sekali, ini yang bikin Pak Tanu. Seperti memasuki sebuah dunia di mana kita itu menemukan seyogianya kita itu seperti apa. Ya. Efesus 2:10 menceritakan kehidupan kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudaraku, buatan Allah itu termasuk yang tidak percaya Tuhan. Itu sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 10 dia datang pada miliknya sendiri, ayat 11 miliknya sendiri menolak dengan free will-nya. Tapi yang menerima dia, ayat 12, disebut anak Allah. Yang artinya, percaya kepada Yesus, kita akan menemukan yang namanya agathos. Agathos itu pekerjaan baik. Ya, pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang sesuai dengan talenta kita. Saya sering memberikan perumpamaan seperti ini. Kalau kita mengutus anak kita ke tempat yang panas, apakah kita kasih baju tebal? Tidak. Sebaliknya kalau kita mengutus anak kita ke tempat yang dingin, apakah kita kasih baju yang tipis? Tidak. Apabila kita mengutus anak kita ke tempat yang berbatu-batu, apakah kita akan perlengkapi dia dengan sendal biasa yang bisa rusak? Atau dengan sepatu boot yang kuat? Ya.
seperti itulah Tuhan mempersiapkan kita. Saya merasa ketika saya ketemu dengan Pak Roni di US waktu itu, saya betul-betul memberikan apresiasi yang tinggi karena beliau orang yang menjadi moderator, memberikan pandangan-pandangan beliau yang sangat bijaksana, dan ketika sempat kami ngobrol dan akhirnya Dr. Roni juga menjadi pimpinan lembaga literatur baptis, saya kira itu sudah jalan yang memang seharusnya beliau tempuh gitu. Nah, saya sendiri seperti beberapa orang tahu, saya kalau diingat-ingat ya, saya itu mulai TK bahkan karena tubuh saya yang tinggi ya, selalu dipilih oleh guru untuk menjadi ketua kelas. Mulai TK, SD, SMP ya. SMP sudah ada OSIS, SMA ada OSIS, organisasi siswa ya. Dan saya selalu menjadi ketua ini, ketua itu. Bahkan ketika mahasiswa dijadikan senat gitu ya. Dan di gereja Protestan, saya pertama kali mengikuti gereja Protestan, saya menjadi ketua kaum remaja, pemuda. Nggak ngerti, saya nggak pernah promo gitu, enggak gitu ya. Ya, saya berpikir mungkin karena badan saya yang tinggi itu aja, tinggi saya 185 ya. Jadi mungkin karena itu. Tetapi setelah saya sadar bahwa life purpose saya memang ya harus mengajar, harus menasehati, harus memimpin ya, dan ketika saya belajar strata 3 itu dengan mudah saya memperoleh angka yang tertinggi. Itu saya baru menyadari bahwa ya memang saya harus berhadapan dengan orang-orang yang sulit, berhadapan dengan para pemimpin dunia ya. Dan Pak Dr. Roni tahu saya diangkat jadi penasehat di Indonesian Pastor and Leaders yang Pastor Steini pimpin. Barusan ini ada acara juga. Dan di Eropa juga begitu. Nah, saya ceritakan ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan saya, sebagai contoh bahwa ketika kita menemukan life purpose kita itu bahasa Jawanya nggak usah ngotot, nggak usah ngoyo gitu ya. Kita hanya mempersiapkan diri, nanti Tuhan sendiri yang buka pintu-pintu. Nah, seperti itu. Nah, itu termasuk spiritual quotient. Ya, ketika seseorang menemukan life calling-nya, ya itu luar biasa. Dan salah satu alat yang saya ciptakan yaitu foto karakter tahun 2005. Ya, foto karakter sudah dipakai di beberapa partai, bahkan di luar negeri sudah diterjemahkan dalam 5 bahasa ya, Indonesia, Inggris, Thailand, Belanda, Jerman. Ya. Jadi yang saya rindukan dalam bahasa Mandarin, tapi nggak bisa karena bahasa Mandarin itu punya 4 arti. Wow, gitu. Jadi aksennya aja ada 4 arti ya. Itu belum bisa sampai hari ini. Ya. Jadi itulah kesaksian Pak Yakub sendiri tentang kehidupan ya. Dan indikator tujuan hidup adalah manusia itu senasib, equal fate, nomor 1. Nggak salah. Ya, memang dilahirkan nggak bawa apa-apa, ya. Tapi nomor 2, nasib karena jenis kelamin, gender fate. Ya. Jadi, wah saya kepingin jadi wanita aja, nggak repot gitu. Ada yang wanita, saya mau jadi pria aja nggak usah melahirkan, tapi nggak bisa. Ya, itu udah kedaulatan Tuhan. Yang ketiga itu skenario fate. Jadi ada yang bilang, Pak Pendeta, kan kesian yang jadi Yudas, jadi Herodes itu ya, Pontius Pilatus. Karena apa? Mereka kan jadi pemeran buruk. Lah, saya jadi sedih ya ketika mereka berpikiran seperti itu. Ya, kita itu bukan hari ini ketemu, belajar, udah ditulis, enggak gitu loh. Ya, dalam buku Biology of the Soul, ya, itu dituliskan bahwa DNA kita itu menentukan hanya 30%, tapi sekolah kita,
lingkungan kita, free will kita menentukan 70%. Ya. Jadi nomor 4 itu pilihan bebas. Ya. Penting sekali untuk menggunakan pilihan bebas itu untuk pekerjaan yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tapi sayangnya pilihan bebas sering dipakai untuk bahkan melawan Tuhan. Ya. Itu sebabnya Tuhan menciptakan surga dan neraka. Ya. Tuhan menghargai pemberiannya, keserupaannya dengan free will. Dan kelima, saudaraku, percaya kepada alasan kehidupan. Predestin. Jadi predestin itu adalah alasan kenapa kita itu hidup. Ya. Dan destinasi adalah kehidupan yang sesuai dengan panggilan predestin tersebut. Ya. Predestin terdiri dari talenta, potensi kita, karunia kita, dan semua itu secara teknologi sudah kita bisa pelajari. Nah, Pak Pendeta Iwan dan teman-teman sekalian, mohon doanya kalau Tuhan izinkan tahun depan kami akan bekerja sama dengan teknologi DNA, jadi dengan memasukkan semacam PCR gitu ya di mulut dan di hidung, kemudian diolah. Laboratoriumnya sudah dulu di Amerika, tapi sekarang sudah bisa materinya diolah di Indonesia, dan harganya dari 20 juta ini bisa cuman sekitar 3 jutaan, 3 juta lebih ya. Dan itu bisa tahu kita bakal berpotensi sakit apa, dan karakter kita, potensinya, talentanya hanya dilihat dari DNA kita. Dan satu orang DNA-nya beda dengan orang lain. Bahkan kita berasal dari suku mana, keturunan nenek moyang kita sudah terbaca. Ya. Saya sedang melakukan uji coba dengan diri saya dan putra saya yang seorang psikolog. Ya. Jadi yang saya percayai bahwa tujuan hidup itu memang ada kedaulatan Tuhan. Ya. Bahkan di Mazmur 139 itu ayat 16 ya. Telah dituliskan hari-hari yang akan dibentuk ya. Dalam buku itu bahasa Ibraninya Sefer. Nah, Wahyu 20 ayat 12. Di situ juga ada 2 buku yang dibuka. Pertama buku kehidupan, di mana kita udah terima Yesus atau belum, ya, diselamatkan atau belum. Dan ada buku perbuatan baik dan jahat, di mana di pengadilan takhta putih itu setiap kita dibuka bukunya. Nah, itu namanya Biblion, banyak buku artinya, ya. Kalau kita hubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru, dapat disimpulkan bahwa setiap kita ini memang punya buku di dalamnya yang tercatat sesuai dengan penemuan teknologi, bahwa 30% itu seperti kita itu dilahirkan oleh siapa, bahkan Yesus sendiri tidak bisa memilih ya. Dia atas kesepakatan Allah Tritunggal lewat rahim Maria ya. Dan orang tua kita siapa kita nggak bisa milih, di generasi mana kita lahir, generasi anugerah atau tidak ya. Kitab Ibrani berkata orang-orang yang sudah meninggal dulunya menunggu kita, di mana dipermuliakan bersama-sama di akhir zaman ini. Nah, kemudian gender kita ya nggak bisa ya. Yakub dan Esau, si Yakub mau keluar duluan sampai pegang kakinya Esau di kandungan, nggak bisa juga ya. Jadi itu anak kembar sebetulnya. Ya, kemudian DNA kita, suku, ras, ya, itu kita nggak bisa pilih. Ya, tapi banyak manusia yang tidak puas ya, dan bahkan ada orang yang cacat pun sebenarnya atas kehendak Tuhan, seperti Vic Fujifik ya, yang seringkali mau bunuh diri tapi sekarang menjadi seorang motivator dunia. Ya, dia menikah dengan gadis Asia dan punya 2 anak yang normal ya. Dan ketika ditanya dengan wartawan CNN, BBC, Nick, kalau kamu dilahirkan lagi, apakah kamu ingin jadi manusia yang sempurna? Dia senyum. Dia bilang, kalau aku jadi manusia sempurna, aku akan nasibnya kayak kamu, dia bilang. Jadi dia bilang bersyukur kalau setiap kita dilahirkan dengan purpose, itu yang terpenting. Ya, kita nggak perlu menanyakan kenapa kita begini dan begitu. Ya.
Anak saya yang ketiga, Bapak Ibu, putra saya yang ketiga, namanya Melodion Esra, ya, dia lulus sebagai professional chef 3 tahun di Singapura, dan itu sekolah salah satu gurunya adalah Gordon Ramsay, yang chef yang luar biasa, ya, Michelin chef, 5 Michelin dia miliki. Dan begitu lulus, dia nggak bisa berdiri lama. Kenapa? Baru ketahuan bahwa putra saya yang ketiga itu jumlah tulang belakangnya itu lebih 1. Ya. Nah, dia sangat sedih, dan saking sedihnya dia datang kepada saya. Dia orang yang dominan, ya, warnanya merah. Dia bilang begini, Pak, Papa kan bisa dengar suara Tuhan. Tolong tanyakan dong, kenapa aku itu kelebihan 1 gitu, ya, sehingga dia kalau berdiri lama pasti jatuh dan bisa pingsan. Yang kedua, dia bilang, coba tanyakan Tuhan, ya, kalau memang, ya, memang harus lebih 1 nggak apa-apa, tapi kenapa Tuhan buka jalan aku sekolah chef? Kenapa nggak ditutup aja? Aku sekolah yang lain aja gitu. Dia pengen sekolah psikolog waktu itu, tapi karena kakaknya udah psikolog, ya, dia akhirnya ngambil chef. Nah, karena dia dominan, waktu itu siang, dia bilang, Pak, besok pagi jam 9 aku minta jawabannya. Saya pusing terus terang, tapi saya berdoa, dan esok harinya jam 9, dia benar-benar datang, dan saya cuma berbicara seperti ini, Dion, kamu pilih mana? Kamu jadi chef yang harus berdiri masak, atau kamu pemilik sebuah restoran Michelin yang seperti Gordon Ramsay punya? Dia langsung peluk saya, dia bilang, aku mau yang kedua, Pak. Dan itu udah menjawab semua persoalannya. Dan hari ini, tidak bermaksud promosi, tapi kalau ada merek Wild Bat, jadi gigitan liar, ya, itu punya putra saya yang ketiga. Sudah ada 17 outlet di seluruh Jakarta, ya. Jadi dia dengan keahliannya, dia tidak perlu masak, dia punya belasan chef dan tenaga, dia mengkoordinasi, dan terakhir dia malah bilang, aku bersyukur pada Tuhan bahwa akhirnya aku menemukan my life purpose gitu. Ya, dia melayani Tuhan. Kalau untuk gereja, ya, apalagi untuk baptis, ya, kalau ada suruh masak, dia hebat, ya. Dia nggak, misalnya dia pernah di kejuaraan di Jakarta Utara, dia masak ikan nila, ya, nggak pernah itu, ikan kuning gitu. Ya, dia mewakili restoran di Jakarta, ya, dan dia cuma lihat di YouTube, di internet, lalu dia masak, juara 1. Ya, memang taste-nya, lidahnya itu hebat gitu. Ya, orang yang hidup dalam destiny-nya itu luar biasa. Dia juga cerita sedikit, ya, anak saya itu, dia mirip kakek saya. Kakek saya berarti opa saya, ya, atau grand opanya anak saya ini. Kakek saya itu penembak ulung, ya, dia ketua Perbakin di Jawa Timur waktu itu, Persatuan Menembak Indonesia. Nah, jadi dia kalau nembak babi hutan, ya, itu dia bilang, ya, cucuku, ya, kalau nembak tuh mesti di kepalanya dan daerah mata, dia bilang. Kalau bisa tepat telinganya, supaya tidak menyakitkan dia, dan badannya itu bisa dimakan, gitu ya. Babi hutan itu enak, gitu. Ya. Dan dia selalu di atas pohon, dan sangat tipis sekali, ya, sangat akurat. Nah, satu kali anak putra saya itu diajak oleh pelatihnya dia belajar ilmu kapap itu bela diri Israel, ya. Ayo kita berlatih menembak. Dia baru sekali itu seumur hidupnya pegang senjata, dan pakai headphone dia nembak langsung tepat tengahnya, Pak Iwan, ya. Dan pelatihnya bilang, kamu kebetulan kali, coba nembak sekali lagi.
Ketika dia nembak lagi, dia gitu. Jadi peluru yang sudah masuk itu masuk lagi yang kedua, jedet gitu. Pelatihnya langsung bilang ini, sudah kita pulang aja, nggak usah latihan. Ya. Jadi DNA itu bisa menurun kayak begitu, ya. Dan yang paling mengkhawatirkan Pak Iwan, ya, kakek saya itu anaknya 25 dari satu istri. Seriously, ya. Jadi sampai nenek saya itu kepahitan, ya, dia bilang saya ini jadi pabrik katanya, ya. Nah, saya coba tanya sama anak saya ketiga Dion. Dia belum nggak pernah pacaran, dia sekarang usia 30. Dia sukses, puji Tuhan. Kalau ada yang mau jodohin dengan anaknya, ya, saya bisa dapat komisi nanti. Jadi dia tingginya sama seperti saya. Dia enggak, dia bergaul banyak, dia melayani, cinta Tuhan. Dan satu kali saya iseng aja, Dion, kalau kamu menikah, kamu mau punya anak berapa? Gitu. Dia kan nggak tahu kakeknya berapa. Dia bilang apa tau? Ya, sebanyak mungkin, sekuat istri dan semampu saya. Gila nggak? Jadi saya tuh kan peneliti karakter berdasarkan DNA. Itu bisa loh kayak begitu. Dan anak saya ketiga itu paling nggak serupa seperti saya atau mamanya, tapi berupa kakeknya. Jadi Mendel itu benar banget gitu loh. Teori XI. Mendel berkata bahwa kita ini mengambil genetika dari 3 generasi di atas kita. Dan bilangan 14 ayat 18 juga bilang kalau kita nggak bertobat, maka Tuhan itu terus menghukum sifat jelek dari mulai generasi pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai keempat. Tapi kalau kita bertobat, kasih karunia Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, ya. Demen sekali cerita tujuan hidup, ya. Final Destiny itu bicara mengenai obituari, ya. Kita mesti bikin obituari. Obituari itu kita mau meninggal sebagai apa, ya. Kita mau dikenang sebagai apa, ya. Saya selalu merekomendasi untuk membaca buku dari Bobby Clinton, ya, Finishing Well, karena beliau meneliti dari 1000 tokoh agama di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan sejarah gereja. Kata dari 1000 itu hanya 12,5%, ya, 12,5% yang betul-betul finishing well, ya. Nah, saya baca buku itu ada 6 alasan penyebab orang tidak finishing well, dan ada 6 alasan orang finishing well. Dan sebetulnya kalau hukum sebab akibat itu kan, kalau kita melakukan hal-hal yang baik seperti orang finishing well kan, seharusnya kita bisa finishing well, ternyata enggak. Jadi harus dilakukan dua-duanya, ya. Kita harus menghindari, salah satunya adalah kita nggak punya gambaran besar, ya. Kenapa kita hidup? Kita mencintai uang misalnya, terus melakukan perceraian dan lain sebagainya. Artinya yang sebelah kiri itu dosa, yang sebelah kanan itu hidup sesuai destiny. Ya, saya pikir hasilnya itu betul-betul semuanya sifatnya alkitabiah. Ternyata dalam penelitian itu penting sekali untuk dipelajari, ya. Sayang sekali kalau ada waktu itu perlu dibicarakan, ya. Mungkin Pak Tanu bisa tunjukkan sebentar, ya Pak, ya, yang 6 membuat kita finishing well dari Bobby Clinton, Pak. Coba dicari, ya Pak, ya. Sementara saya membaca 2 Timotius 4 ayat 7-8. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini kata Paulus. Aku telah mencapai garis akhir. Dia mengajarkan pada Timotius. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dia melihat dengan imajinasinya, dengan imannya yang akan dikaruniakan kepada aku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya.
Saudara, itu sebabnya saya mengerti kenapa Rasul Paulus itu warga negara Romawi, punya pasukan, punya masa depan yang baik, tapi dia lepaskan, bahkan dia katakan semuanya sia-sia. Ya. Dia memilih untuk menjadi pengikut Kristus, bahkan dia sampai kapalnya pecah, karam, digigit ular, dan dipenjara, disiksa, dan mati sebagai martir dengan kepala dipancung. Kenapa? Ini adalah orang yang sudah menetapkan diri, mau meninggal dan mau dikenal sebagai siapa. Ya, dan ini yang betul-betul membekas dalam hidup saya. Bahwa saya, ketika saya udah di dalam peti jenazah, saya melihat bahwa dari surga, karena saya bersama dengan Yesus ada di Taman Eden ya, melihat bahwa yang hadir itu bukan hanya keluarga, teman-teman, tapi betul-betul ada pejabat-pejabat pemerintah yang memberikan hormat. Ya. Kenapa, saudara? Karena hidup saya sudah menjadi bapak karakter bangsa. Dan saya tidak sombong, saya tidak malu, karena itu adalah perjuangan dan pengorbanan yang sangat berat, tinggi. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita bicara finishing well, apakah sudah ketemu Pak Tanu? Finishing well? Saya cari Pak. Iya, itu ada Pak. Saya masih. Ya. Kemudian kita masuk tujuan akhir ya. Indikatornya apa? Next Pak, next dulu. Ya, boleh di next dulu Pak. Jadi indikator dari final destiny pertama adalah mengabaikan, ignorant. Nah, sudahlah, ya, ngapain kok pikirin? Ya, saya mati kapan saya juga nggak tahu kok. Atau flowing ya. Nah, udah kalau saya memang harus matinya finishing well. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Ya, jadi nggak pernah bikin obituari. Yang ketiga, udah bagus nih. Ada surga dan neraka, ya. Dan yang keempat adalah unwritten obituary, ya. Punya obituary tapi nggak dituliskan. Banyak tuh teman-teman saya begitu, ya. Karena sudah saya ajarin, dia punya. Wah, saya mau dikenang jadi suami yang setia, bagus lah. Tapi seharusnya dituliskan dan disebarkan sebanyak mungkin kepada orang agar hidup kita menjadi kesaksian. Dan yang terakhir, kelima, seharusnya kita semua di sini keputusan akhir dalam kehidupan tertulis atau written obituary. Dan saya bukan hanya tertulis, tapi memberi logo dan saya sharekan kepada sebanyak mungkin orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat yang disebut spiritual quotient oleh Dana Sohar dan Ian Marshall itu. Kesimpulannya seperti apa sih? Ya. Orang yang cerdas secara spiritual, ya, dia akan memperhatikan perbedaan ini. Ya, pertama ada bagian Tuhan yang tadi Pak manusia tadi, ya benar. Part of God atau ada bagian manusia, part of man. Ya, ketika kita cerdas secara spiritual, bagian kita itu yang controllable. Bagian Tuhan itu yang uncontrollable. Setuju? Ya. Bagian kita itu yang measurable. Bagian Tuhan unmeasurable. Bagian kita yang predictable. Bagian Tuhan yang unpredictable. Bagian kita yang ini certain ya. Jadi Pak Tano dikoreksi ya. Bagian kita yang certain, tapi bagian Tuhan yang uncertain. Bagian kita yang terlihat, yang tidak terlihat itu unseen. Bagian Tuhan. Nah, saya ketika memahami ini, Dr. Roni dan Pak Iwan, teman-teman sekalian, Pak Muksin ya, saya itu lebih cepat mengambil keputusan. Salah satu contohnya, ilmu yang saya pelajari adalah psychology, human behavior, organization behavior, filosofi, leadership, ya. Dalam satu titik, Pak Yakub menemukan kita itu nggak bisa merubah orang lain. Karena orang lain punya free will, Tuhan aja nggak bisa ngerubah. Itu sebabnya
ada surga dan neraka. Kalau bisa dirubah, Tuhan tidak akan ciptakan neraka. Betul. Tuhan aja memberikan free will itu sebagai anugerah tertinggi. Apalagi saya. Nah, tugas kita apa? Ya menjadi teladan. Menjadi penasehat, memberi saran, masukan, mengajar, menjadi role model, bahkan berdoa. Nah, kenapa? Ngubah pasangan hidup, ya. Kalau yang pernikahan saya udah 35 tahun nih, ya. Kalau Anda yang tahu, coba rubah pasangan hidup kita. Apalagi dengan maksa, dengan ancaman, dengan ayat firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, ya. Itu kebetulan istri saya juga hamba Tuhan, dibalas pakai ayat lagi, ya. Ya, kamu adalah Kristus yang harus mati buat mempelai. Aduh. Jadi adalah konflik yang berkelanjutan. Ya. Tapi ketika saya jadi teladan, saya jadi role model, ya. Saya nggak tahu kalau istri yang lain, tapi kalau istriku tuh sering karena make up ya agak lewat waktu gitu. Jadi ketika saya berusaha mengkoreksi dengan omongan malah jadi konflik. Kenapa? Jawabannya, ya kamu laki-laki sih nggak pakai make up gitu ya. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan? Setengah jam sebelum kita berangkat, saya udah siap dulu. Dan saya duduk di dekat dia dan senyum-senyum aja. Dan ketika saya lakukan seperti itu, ya saya jadi role model, nggak coba mengkoreksi, cuman menjadi role model. Berhasil loh. Jadi itu contohnya. Jadi kalau kita udah mengenal spiritual quotient ya, biasanya kita akan hidup hari ini untuk hari ini, nggak pernah mikirin yang hari esok gimana. Karena apa? Ya, ada teologi yang betul-betul kita harus percaya kalau kita ini memang sudah waktunya Tuhan, walaupun kita sudah berencana, ya nggak bisa. Seorang rekan hamba Tuhan yang berencana dengan istrinya mau melayani di bangsa-bangsa, nah tiba-tiba istrinya meninggal. Dia nggak bisa terima. Dia bilang, Tuhan itu udah janji sama aku. Sama dengan saya yang udah menantikan cucu pertama, ya, tapi diberi kesempatan cuma 100 hari. Jadi akhirnya saya selalu melakukan begini, Pak Iwan. Hidup saya hari ini yang terbaik. Saya nggak berpikir ini yang terakhir dari quotient. Pokoknya saya lakukan terbaik. Sehingga ketika saya dipanggil Tuhan, mau jam 12 siang nanti, jam 12 malam nanti, I'm ready. Gitu. Kematian bukanlah hal yang menakutkan, tetapi adalah sukacita bersama dengan Tuhan. Dan tugas saya di dunia ini ketika saya belum pulang, ya, I do the best. Lakukan pekerjaan baik yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kurang lebih semacam itu, dan mari kita melihat lagi bahwa pengaruh daripada kecerdasan spiritual itu kita menjadi manusia rohani, bahkan manusia Allah. Dan sebetulnya itu adalah sinergi antara manusia dengan Allah. Roma 8 ayat 28, Yohanes 14 ayat 12, ya. Dan Ibrani 3 ayat 6, hidup kita adalah rumah Tuhan, ya. 1 Korintus 6 ayat 19, di mana tubuh kita adalah bait Allah, ya. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tinggal di dalam hidup kita, ya. Makanya Matius 1:23 dia menyebut kita apa? Dia menyebut dirinya Immanuel karena dia mau tinggal di dalam kita, ya. Nah, yang terakhir 5 tanda dari kedewasaan SQ adalah kalau kita udah dewasa itu biasanya dari rencana awal ke tujuan akhir, predestined to destiny, itu tahu kita. Kedua, hidup dengan tujuan, living with purpose, sehingga kita nggak mudah berbuat dosa. Ya, saya kasih contoh seorang lawyer nomor 1 di Surabaya waktu itu. Ya, dia ketua Lions Club. Ya, jadi nomor mobilnya itu di Surabaya L10 NS Lions gitu. Ya, dan ketika dia
nggak ada parkir. Dia tuh kebetulan parkir di barbershop yang ada plus-plusnya. Dan ada wartawan yang moto masuk di Surabaya Post, Jawa Post, wah jadi geger, ya, ya. Nama beliau adalah Markus Prayogo, ya. Dan dia pagi itu ketemu meeting dengan saya dan dia cerita